Halo? Ya, halo, selamat malam. Oh iya, malam. Jadi ini live-nya tentang apa nih? Halo? Iya halo bang, abang dari tadi nyimak apa tentang apa bang? Bang Nah, Daud. saya baru gabung aja, baru gabung. Oh baru gabung. Oke, abang dari Dari Aceh juga. Oh, ada di Muslim bang? Semoga, oh. Muslim bang? Muslim? Ya, Muslim. Ya, Oh orang kenapa Aceh masih Muslim bang? 100%. Ya Ya, kenapa masih Muslim? kenapa masih Muslim? Ya, Mm-mm. ya karena Tuhan itu satu kan, bukan Di tiga. di mana dikatakan bang? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam Ahad yakul itu lahu artinya apa? kufuwan ahad. Ahad itu artinya apa? Ahad itu artinya apa? Ahad satu. Bukan wahid satu. Satu wahid, wahidun satu. satu, isnani dua, salah Bang, satun tiga. tenang bang, slow. Ahad, wahid itu satu. Untuk kan akar bahasa Arab. Terus ahad apa artinya? Coba apa? Nah, abang lah yang jelaskan, abang yang Ya bilang. udah satu lah, apa lagi? Jadi Allah itu bisa dihitung ya satu ya. Jadi gimana? Jadi Allah sebiji ya, udah ya berarti ya. Itu ada yang bilang Iya, ahad itu ada yang bilang ahad itu minggu. Itu hari sama dengan sabat. Sabat itu 7, Sabtu. Apa ini orang? Ahad kamu bilang tadi apa? Hari Minggu. Ahad satu. Ahad satu itu tuh ada yang bilang ahad Minggu. Gimana itu? Minggu itu hari pertama di dalam 7 hari. Ah, berarti bukan satu Berarti kan? Allah itu pertama, bukan Yang satu. pertama yang satu lah. Cuma nanya hari itu diberdebatkan. Berarti Allah itu bisa dihitung ya? Ya satu. Hitungannya satu. Berarti tidak terbilang kan satu. Kan katanya Allah itu ahad, artinya Allah itu adalah yang pertama, betul? Iya. Al-awal al-akhir. Yang pertama. Di mana dan dibilang yang Allah terakhir. al-awal al-akhir? Ah, coba. Mana ada Bahas, Bang. Allah Silakan, mengaku Bang, bahas, ya. al-awal al-akhir? Ngawur kau. Baca kitabmu. Jadi cemana? Ya betul lah, Allah yang pertama, dia yang terakhir. Dia tidak pernah mengatakan dia al-awal al-akhir. Jadi apa katanya? Yang dia katakan Yesus adalah al-awal al-akhir. Iya pula Bang, Yesus siapa Yesus tuh? Karena hanya Yesus yang mengaku akulah yang awal dan akulah yang akhir. Allah mengatakan dialah yang awal, dialah yang akhir. Bukan. Bang Nagirong. Minta Yesus dulu tunjukkan data sama dia di mana Allah mengatakan dia yang awal dan dia yang akhir. Oke, kita baca Al-Hadid 3 ya, berarti surat 57 ya. Iya. Saya tunjukkan bang, biar abang paham. Abang jangan cuma hanya percaya kata Ustadz. Bukan lah. Abang harus belajar. Percaya kata Ustaz. Aku punya. Jangan cuma percaya logika katanya. aku sendiri lah. Jangan logikamu. Kalau Allah kau logikakan nanti rusak semuanya. Apa pula? Coba dulu. Dikatakan huwal awal. Dialah. Dialah Huwalu. katanya. Huwal awalu wal akhiru. Iya, dialah bukan ana. Bukan akulah. Bukan ana awalu, tapi huwal awalu. Siapa huwa itu? Dialah. Dia siapa? Dia merujuk Dia kepada siapa? Allah. Dia Yang Allah. ngomong di situ siapa? Yang berbicara di situ siapa? Yang berbicara di situ ya Allah sendirilah. Allah sendiri. Terus huwa di situ? Dia. Dia itu siapa? Kan Allah yang berbicara. Allah katakan dia.
Allah Nah, dia di berbicara sini siapa? Ini pemahamannya begini. Allah itu menunjukkan kepada kita, dialah Allah. Siapa dia? Allah. Siapa yang bicara? Allah sendiri. Bukan, mana masa abang bilang begini bang? Kalau ku tanya lah dulu mobil abang di depan rumah abang, itu mobil siapa bang? Itu mobil dia. Itu ndak nyambung lah begitu. Loh, ada mobil di rumah abang. Abang mau bilang itu mobil saya. Apakah abang bilang itu mobil dia? Ataukah itu mobil saya? Iya, mobil dia bisa jadi. Kutunjuk lah gambar aku sendiri ya, mobil dia. Mana ada di situ dikatakan ditunjuk gambarnya? Ndak Mana lah, ada Allah menunjukkan lah, gambar di sini? ya itu kan contohnya. Ini kosa bahasa Arab ini kita nggak bisa ngartikan tahu kita aja gitu. Aku jujur aja aku nggak paham. Oke. Berarti bagaimana kalian bisa memahami Tuhan kalian kalau kalian tidak ngerti? Hah? Bagaimana kalian bisa memahami tentang Tuhan kalian dan perintahnya kalau kalian tidak ngerti bahasa itu? Enggak, sebenarnya mencari Tuhan itu mudah aja itu sebenarnya. Dengan mudah akal dari mana? gitu. Dengan akal lah. Oke. Mari kita katakan akal. Ini coba katakan. Dialah yang awal. Coba akalnya di mana kalau itu mengatakan akulah yang awal? Dari mana? Kamus mana yang menunjukkan ini? Ini tepikan dulu nih. Aku memang tak paham yang ini. Oke, saya kasih tahu. Yesus mengatakan begini. Akulah Alfa dan Omega. Ya. Yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Oke, kita lihat lagi di Wahyu 22. Dia bilang, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Bukan dia. Ya. Bang, udah bang, intinya gini bang. Aku pun tak paham kali ini masalah agama ini kan. Nih, bang, ayat 13, perhatikan. Dengarkan. Yesus katakan begini. Aku adalah Alfa dan Omega. Akulah yang awal, yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Akulah yang awal yang akhir. Lalu di Quranmu di abad ke-7 dia mengakuinya. Allah mengatakan, dialah yang awal, yang maha akhir, maha zohir, yang zohir, dia juga yang batin. Lah si Yesus kan dilahirkan dia, apa pula dia yang awal? Oh, Yesus jelas mengakui di sini, dia bilang, aku adalah yang Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Inilah yang dikutip lalu ditunjukkan sama Allah sama kalian. Dialah yang awal dan yang akhir. Tapi kalian tidak memahaminya. Bukan tidak memahami, itu kan enggak masuk akal kalau misalnya si Yesus itu jadi Tuhan. Kenapa Itu kan tidak masuk akal? Apa yang tidak masuk akal bagi Tuhan? Itu maksudnya dia kan dilahirkan, itu kan bertolak belakang dengan surat Al-Ikhlas. Mana Al-Ikhlas? Mau Bertolak belakang lari dengan ke apa? surat Al-Ikhlas. Bukan, maksudnya gini. Yesus kan dia lahir dari Enggak, mau lari ke surat Al-Ikhlas. Mari kita buka surat Al-Ikhlas. Coba kamu kasih paham kepada kami. Bagaimana yang kamu pahami tentang surat Al-Ikhlas itu? alam yalid walam yulad, coba tengok. Dialah. Nah, di sini Allah mengatakan dialah, bukan aku. Itu Nah, juga. terus bawah lagi. Dialah Allah yang Maha Esa. Siapa Allah yang Maha Esa itu? Dia. Kita merujuk dia juga. Jangan ketawa. Dia. Bukan beranak, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Siapa Dan dia? Dia. Dia itu siapa? Siapa dia?
Kenapa Allah tidak pernah menunjukkan aku? Aku tidak beranak dengar dan dulu aku tidak ini. diperanakkan. Kalau yang dimaksud ini si Yesus itu Enggak, berarti bukan. Jangan kamu dulu lari ke Yesus. Coba kamu pahamkan surat Al-Ikhlas itu. Dia yang dimaksud di situ siapa dia? Itu kan perkataan Allah bukan? Itu perkataan Allah apa bukan? perkataan Allah untuk dirinya Nah, kalau lah. perkataan Allah, kenapa ada kata dia di situ? Dia itu siapa? Sama dengan Allah bilang kami menjadikan Kami itu dia kata kan ganti orang menjadikan pertama Allah. jama. Itu siapa? Kami Berarti itu jamak siapa? dia kan? Begini. Maksud kami itulah Jamak. Dia sudah akui jamak. Bingung Bapak Ibu. Kami itu orang pertama, bukan orang ketiga. Kami itu jamak. Kenapa Allah Iyalah. menunjukkan kami? Karena Allah ingin menunjukkan apa? Kekuasaannya. Kekuasaannya. Kenapa dia tidak Dia bilang menunjukkan aku? dia? Hah? Kalau aku dia tidak kuasa, harus kami. Bukan gitu. Terus gimana? Nih tentang si Yesus tadi. Tadi kamu lari ke surah Al-Ikhlas. Ketika kita tanya, kamu lari lagi ke Yesus. Gimana maksudnya? Ya maksudnya Qul gini, huwallahu ahad. kalau kamu bilang si Yesus itu yang awal dan yang akhir, nah Oke. dia kan dilahirkan. Gini, Kalau ku jelaskan dilahirkan lagi sama berarti abang. tidak sesuai dengan Tidak, ku lam jelaskan yalid wa lam lagi. yulad. Kan begitu. Nih perhatikan ya. Allah berfirman, ya. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ya. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Bukan dia lagi. aku, dia. Dia. Itu surat apa lagi tuh? Oh, ya katanya orang Islam menghafal. Katanya hafal Al-Quran. Kan aku bilang aku Dialah Tuhan yang Maha paham, Esa. Perhatikan. cuman akal aku menolak Oke. kalau si Yesus Yang itu kamu paham Tuhan. apa? Yang kamu paham apa? Ini surat Yang ini, ku Bang. paham. Surat ini, Bang. Yesus itu bukan Tuhan, udah itu aja. Tuhan kamu sendiri kamu tidak paham. Agamamu bagaimana aja kamu kau nggak memiliki paham, orang lain? kau mau paham Yesus itu Tuhan. Tuhan kamu sendiri aja kamu nggak paham. Dengarkan. Dialah Tuhan yang Maha Coba Esa. kau yakinkan aku Dengar, supaya aku Jangan percaya kau Yesus itu yakinkan, Tuhan, coba. Kau Tuhanmu sendiri Iya. tidak yakin kamu. Oke gini aja, anggap Ini aja ku aku yakinkan. nih- Ini ku yakinkan sama kau, Bang. Ini ku yakinkan coba sama lah, kau. coba. Ya. Anggap aja aku Lihat. nih tak ada agama nih. Iya. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Yesus. Maka kata Allah, kepada Allah kamu takut. Nah, kamu harusnya takut kepada Allah. Tetapi siapa yang Tuhan? Yang Tuhan itu adalah Dia. Siapa Dia di sini? Nah, mari kita lihat siapa Dia di sini. Kita buka lagi yang tadi 57. Ya. Kita buka 57. Al-Hadid ayat 3. Dikatakan siapa? Siapa? Nah, dialah yang awal, yang akhir, yang maha akhir, yang zohir, yang batin. Siapa itu? Ya, Yesus katakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang kemudian. Dia bilang apa? Yang awal dan yang akhir. Ayat 13. Itu cocok logi itu. Yang awal dan yang akhir. Tidak, Yesus katakan aku, bukan dia. Tetapi di sini dikatakan dia. Cocok logi itu. Apa pula? Kok Mana- ketawa? Aku tak Di aku mengaku nggak dia percaya coba. itu si- Coba di mana kita- lo? Tunjukkan saya di dengar mana dulu, dia mengaku. Kristen mana punya kitab? Mana ada kitab? Kalian itu cuman kopi dari tanah. Mana ada kitab? Oke, sekarang aku tanya gini ya. Kapan Kristen itu ada? Kapan? Sekarang saya tanya, Wahyu Iya. ini kitab siapa? Sebentar. Wahyu ini kitab siapa? Mana Wahyu nih? Kitab siapa? Mana aku tahu kitab siapa itu? Katanya kami nggak punya. Kita si Kalian Paulus tidak itu. punya. Kalian hanya ATM.
ambil, kalian tiru, baru Injil mengaku. itu Nih, perhatikan. bahasa Ibrani. Dengarin. Ini 700 tahun sebelum kalian ada, ini Yesus sudah mengatakan ini. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Lalu kalian curi, kalian masukkan taruh di sini. Apa pula kami mencuri? Ada. Ini sudah ada 700 tahun sebelum Islam ada. Injil itu dia bahasa Ibrani. Dia bukan bahasa itu, apa tuh bahasa tuh terjemahan tuh. Mana ada tuh? Apa lagi lari sana lari sini? Apa Bukan masalahnya? lari sana, Dalam bahasa lari Ibrani kau sini. pikir itu tidak benar? Enggak, aku mau bilang Kristen Ini itu bahasa enggak Ibrani ya, ada biar saya kasih tahu. Itu agama yang dibuat, itu Kristen itu. Siapa yang buat? Mana Kristen bukan agama, Pak. Habis itu apa? Organisasi. Kristen bukan, Kristen itu hanya sebutan buat orang-orang yang pengikut Kristus. Iya, kami Islam Yang mengikut punya agama kan Kristus hanya juga. Allah. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang diturunkan sama Allahnya. Hanya Muslim, hanya Islam. Iyalah, itu dia. Iya, karena Allah mau punya agama. Makanya dikatakan menolong agama Allah. Ini kita bilang untung rugi, untung salah nih ya. Kalau misalnya nanti di hari kiamat itu ternyata yang benarnya Islam, ya kami beruntung. Tapi kalau Di mana misalnya dikatakan hari kiamat bisa beruntung Islam? Ini kan logika, berandai-andai dulu kan. Kenapa logika? Berlogika di mana kau? Kita mencari agama ini dengan akal. Oke. Akal. Di mana? Di mana Akal akalmu? dari mana? Di mana akalmu? Apapun apapun ayatmu saja kamu tidak paham, akal apa yang kamu pakai? Dia saja kamu tidak paham, kami tidak paham, Ahad tidak paham. Ini akal, ini akal. Tetapi agama kalian lebih nggak paham. Ini akal. Apalagi Tidak seorang ayat-ayat pun. kontradiksi. Dengarkan. Ayat-ayat cabul macam di Yehezkiel itu. Dengarkan. Tidak seorang pun di antara kamu tidak melewati neraka. Oke? Ya. Hal itu Tuhanmu. Hal itu adalah ketentuan bagi kalian. Sudah ditetapkan kalian ke neraka. Tidak seorang pun di antara kamu yang bisa melewatinya, yang tidak melewatinya. Itu neraka itu. Makanya kalian ke neraka semua. Apa? Iya memang betul itu. Betul. Makanya aku dengar dulu. Iya. Ya sudah, ngapain kau bilang ke neraka semua ya? Mau ngapain lagi? Islam, dicuci lah biar bersih. Kau baru dimasukkan dicuci di mana? Oke. Jadi kalian hanya sementara. Sebentar. Artinya kalian hanya sementara di sana. Makanya orang Islam itu percaya ke surga itu karena iya, hanya sementara. Rahmat Allah. Jadi nggak kepedean kayak si kalian itu. Tidak. Jadi kalian hanya sementara di sana. Di mana? Di neraka. Iya, kalau bahasa kasarnya ya dicuci. Iya, sementara saja toh. Masuk neraka, habis itu nanti naik lagi. Kalian langsung ke surga. Betul. Enak kali ya. Betul. Enggak, oke gitu ya. Mari kita lihat benar apa tidak. Ya. Ya, kita lihat aja. Oke. Ya, coba. Al-Baqarah 79. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Siapa itu? Kalian. Kemudian kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat, yaitu apa? Mereka berkata neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Ya, sudahkah kamu menerima janji Allah? Dikatakan apa di ayat 81? Bukan begitu, Abdul. Tidak ada kayak gitu. Dikatakan di sini jelas, siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itu penghuni neraka. Apakah diangkat? Tidak. Dikatakan mereka kekal di dalamnya. Oke?
Tidak ada diangkat-angkat, kekal. Apa pula? Bagaimana kau bisa mengerti Quranmu? Kau sok mau tahu dengan kitab orang lain. Hah? Jangan kau bilang sementara. Itulah makanya dikatakan dia 79. Celaka kalian yang menulis kitab suka-suka kalian itu. Kalian bilang ini dari Allah. Siapa yang tulis? Tak sekarang kan. Iya, itulah yang tadi yang kau bilang kalian sementara di neraka. Ini sudah dikatakan tidak ada sementara di neraka. Kalian kekal di dalamnya. Sekarang oke lah. Kekal. Aku anggaplah aku ini bukan Islam. Tetapi untuk menerima Kristen itu nggak masuk di otakku itu. Ya urusanmu lah itu. Loh kemana? Halo. Oke. Ya Bang Zar, selamat malam. Oke, selamat malam. Itu tadi ada di apa? Dinampain ayat. Itu ayat itu sebetulnya yang ditujukan untuk orang kalian, bukan untuk orang kami yang diciptakan pada. Oke. Yang mana? Oke, Yang tadi ayat kan ada 79. bukan Ayat lagi, 79. Ya, Oke, ya. kita buka. Coba dibuka lagi. Kita buka. Ya, Oke. kita buka. Kita buka. Ayat 79. Ya, Celakalah ya. orang-orang yang menulis kitab. Iya, betul. Dengan tangan mereka sendiri. Iya, betul. Kemudian Itu berkata ini dari Allah. yang sendiri itu bagi kepada orang-orang Kristen itu maksudnya. Mana ada di sini dibilang orang Iya, Kristen? nggak dijelaskan, tapi dari keterangannya itu ayat itu Asumsi. ditunjukkan kepada orang Kristen. Bagaimana Kau mereka baca bisa- semua ini. apa? Dibaca, udah kami baca, kami paham tentang Ini ayat. baca. Perhatikan. Katanya begini, ini dari Allah. Ya. Celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Oke. Kalian mengatakan Kristus itu siapa? Ini dulu bahas. Kenapa lari-lari kau? Kenapa kau lari ke Alkitab? Tidak. Turunkan. Kenapa Kalau dia lari nggak bisa kau? jelaskan, turunkan bang. Ini. Tadi dia minta naik. Ini kau bilang kau mau bantai ini. Mau bantai ini nggak? Kalau Mau kamu bantai tidak ini bisa nggak? jawab, kamu turun. Mau bantai ini nggak? Bentar lagi saya jelaskan. Mau bantai Boleh ini nggak? Kita bantai. Kalau kamu tidak bisa Ini jawab, dulu saya kau turunkan bantah. kamu. Tadi kamu minta naik untuk menjelaskan hal ini. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya turunkan. Iya. Habisin waktu. Lemparkan mutiara ke mulut babi. Ya, tadi kamu minta naik. Begitu kita naikkan, langsung kamu bawa ke ayat itu. Buka mikrofonmu. Lalu mau jelaskan Alkitab. Jelaskan kitabmu. Jangan hanya asumsi. Tidak ditulis Kristen, bilang-bilang Kristen. Kamu menghina perkataannya Tuhanmu sendiri. Tuhanmu tidak mengatakan itu untuk Kristen, kok kamu bisa bilang itu untuk Kristen? Kenapa nggak punya ilmu semua yang naik-naik? Katanya agamanya kuat, Islamnya kuat, syariatnya paham segala macam. Tulis di bawah pendi murtad karena nggak punya ilmu. Kalau ternyata lebih nggak berilmu, hei, buka mikrofonmu. Buka mic-nya. Walaupun kau 1000 tahun Pendi di pesantren kau katakan, tapi kamu tidak memahami tentang Al-Quran sama aja. Coba kamu pahami, kamu kasih paham kepada saya. Oke, Saya kau ingin jelaskan. tahu. Coba Iya, jelaskan. jelaskan Pendi. sama kami.
Jangan kau lari ke Yesus. Tadi kamu naik, kamu menjelaskan ayat ini. Jelaskan Kamu sama bilang kami. ayat ini larinya kepada orang Kristen. Jangan. Bagaimana kamu memahami ayat ini dibicarakan kepada orang Kristen? Coba jangan dipotong-potong, kan ada penjelasan di bawahnya lagi. Coba kau baca riwayat, sama juga ke Injil. Janganlah kalian memotong ayat orang. Itu yang kalian sebutkan kan? Iya, jangan kita potong. Ayo kita baca pelan-pelan. Ayo kita baca pelan-pelan. Jangan berdusta ya. Tidak, itu cuma satu ayat. Nanti ada penjelasan di dalam ayatnya lagi nanti. Itu ditujukan kepada siapa? Iya, tunjukkan. Ayo jelaskanlah. Bukankah kalian mengatakan Ayolah, Jar. bukankah kalian mengatakan bahwa kami telah menulis itu dari Yesus? Yesus itu siapa? Seolah-olah mengatakan Yesus, akulah Tuhan. Siapa yang mengatakan menulis dari Yesus? Coba kamu jelaskan ayat ini yang ditujukan sama Bang Nabirong. Tidak. Bukankah kalian mengatakan sembahlah aku Yesus membantai ini. Kalian yang kalian kutip. Satu. Bahwa kalian itu mengatakan turun. Larinya ke Yesus. Tunggu. Turunlah. Nggak ngerti ya kau. Nggak ngertinya kau apa yang dibicarakan di sini. Nggak ngertinya kau apa yang dibicarakan di sini, Jar? Ngerti, saya paham. Ngerti nggak tahu apa yang dikatakan di sini? Iya, kalian cuma coba mencari kesalahan. Begini, pelan-pelan. Fendi, Pelan. walaupun kahir bedo nggak jauh ya, kayak Jangan Mas Aceh. Jangan serang pribadi. Kalau nggak bisa jawab, kalau mau murtad, jangan serang pribadi. Kan bunuh kagu-agungkan. Jangan serang pribadi pakai bahasa Indonesia. Kalau mau murtadlah. Saya tidak bilang saya tinggal di Daya. Tadi ketika naikin aku mau jelaskan. Ketika di atas nggak punya ilmu rata-rata. Ngakunya imannya kuat. Aku berilmu. Aku orang yang taat. Ketika mau jelaskan baru satu ayat larinya ke Yesus. Lari ke Yesus. Oh, balul. Baluhap. Siapa yang bisa jelaskan ini? Ya, halo Nasar. Apa kabar Bang Nasar? Oh, kabar baik. Oke, mantap. Ya. Gimana? Ya, saya cuma mau bertanya aja. Ya. Bang Nasar, apa kabar Musdalifah? Gimana? Udah masih sama Musdalifah? Masih ya. Itu janda kaya itu, Bang. Oh iyalah. Oh gitu. Jadi abang setengah laki nih kayaknya nih kalau kayak gitu. Oh sih. Setengah laki itu Nasar lain, Pak. Kebetulan aja sama. Oh gitu. Oke, lanjut. Yang saya mau tanyakan ini, kok Yesus dibilang Tuhan ini kok ada bentuknya kayak manusia? Bagaimana sih? Oke. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman. Bang, tanyakan sebelum dijawab, tanyakan dulu sama dia. Dia kenal nggak Tuhannya? Iya. Oh, saya kenal lah Tuhanku tak. Tuhan itu tidak beranak, tidak. Oh, di mana ditulis Tuhan itu tidak beranak? Di mana dibilang Tuhan itu tidak beranak? Oh iyalah, di kitab pula. Coba tunjukkan kami ayatnya. Di kitab pula. Di mana? Oke. Di mana? Coba kita lihat di mana ayatnya. Di mana Bang Nazar? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Qul a'udzu birabbil. Qul huwallahu ahad, bukan qul a'udzu bil falaq. Qul huwallahu ahad. Jangan baca surat falaq. Qul a'udzu bil falaq. Salah ngomong, jangan terus di. Oke. Bukan salah ngomong, salah baca. Salah baca lah, salah ngomong sama aja. Oke, Al-Ikhlas. Iya. Katanya hafal.
Ya kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Sudah, itu perkataan Tuhan. Oke, buka Bang. Mana Jelaskan dibilang tadi, Tuhan Bang. di situ? Bagaimana Tuhan mau dilihat? Oke, oke. Nggak ada Tuhan bisa dilihat. Oke, tanyakan Bang. Kayak tadi Bang. Oke. Kita tanya begini. Di mana dikatakan itu Tuhan? Dialah Allah, dia. Dia Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan di sini. Gak ada roh di Dia sini. itulah Tuhan. Mana Dialah Tuhan? Di sini wallah Allah. Jangan dipelintir-pelintir itu. Tafsirnya Dia Allah, bukan Tuhan. nggak bisa dipelintir. Itu perkataan Tuhan. Jangan dipelintir. Abang yang memelintir. Ya, Di sini Allah apa Tuhan? nggak dipelintir lah. Di sini Allah apa Tuhan? Nggak ada. Kitab yang benar itu sudah Al-Quran. Mana yang bilang kitab yang benar itu Kok Al-Quran? di Kristen pakai kitab-kitab juga? Nggak ada kitab. Yang ada Bible. Mana? Nggak ada kitab di Kristen. Kitab itu Kitab Al-Quran. itu buku. Kitab itu buku. Al-Quran itu. Kitab itu Al-Quran. Yang ada Mana Bible. kitab itu? Ya, kitab Yang itu artinya Kristen buku, itu Bapak. Bible. Cek kodam. Tidak. Cek kodam Bang. Bible itu bahasanya beda. Cek Bang. kodam dulu nih kayaknya Nasar nih. Bible-nya Masih Bible itu separuh-separuh apa? nggak nih? Bible itu Gara artinya apa? Bible itu artinya apa? iya. Bible karangan-karangan yang ditulis Bang, Abang bilang tadi tidak ada kami kitab, yang ada Bible. ini Arti Bible bukan itu apa? karangan. Kalau Alkitab, kalau Al-Quran itu bukan karangan, itu Alkitab bahasanya Tuhan. Mana Alkitab bahasa Tuhan? Emang Tuhan bahasanya Al-Quran apa? Itu bahasanya Saya Tuhan. tanya, Tuhan bahasanya apa? Gak ada Yesus Tuhan. Tidak, Bagaimana Yesus Tuhan itu bahasanya apa? Kenapa Yesus? Ini sebentar cek kodam dulu nih. Ya, cek kodam, cek kodam. Wah, ini kena jin Musdalifah nih kayaknya nih. Cek kodam, cek kodam. Wah iya, ini kena jin Musdalifah nih. Udahlah bang, mendingan abang belajar lagi lah. Kasihan kami. Bukan belajar. Udah bang ya. Jangan dipelintir-pelintir. Yang lain aja, yang lain. Bang, Terlalu polos abang. Ya tidak, dipelintir. Bang Nasar itu terlalu polos. Bang. Berarti kodamnya parah Bang ya? Ya. Hah, Kodamnya parah ya? parah kodamnya. Apa kodamnya tadi? Kodam Musdalifah itu jinnya. Jin Musdalifah. Apa itu Yesus apa itu Yesus? Aduh. Gak ada yang kualitas apa ya? Aduh. Ada kayak gitu yang kualitas, ayolah. Siapa? Ayo. Cek kodam. Yesus Bang apa itu Ramli Yesus, ini Yesus? Kristen apa enggak? Malam abang-abang, Iya, selamat malam. Bang Kris. itu ini si Nasar itu kodamnya cari hartanya Musdalifah. Oh gitu. Ada lagi. Oke lah bang. Siapa Oke. bang yang apa yang mau disampaikan? Saya Silakan. nyimak. Di bawah dulu bang ya, biar enaknya. Nanti bilang keroyokan kita. Iya, saya turun dulu. Saya turunkan bang, biar nggak kemana-mana. Siap. Bang, nanti Oke, cek terima kodamnya. kasih bang Kris. Kalau ada yang parah, abang naik lagi, Cek abang kodam kasih tahu dulu. kodamnya. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu tadi Bang Kev ya, tukang cek kodam ya. Nanti kalau ada yang aneh-aneh, kita naikin beliau, kita minta sama beliau apa kodam orang itu. Iya. Apa itu? Ayo Pak Yesus, Ramli, Yesus. silakan Pak Ramli. Belum ada di atas. Oke Bang Ramli, silakan. Shalom. Saya dari tadi begitu saya buka, saya dengar perdebatan ini sangat luar biasa lah abang Anda ini. Memang sangat luar biasa dalam berdebat itu.
Salut saya kalau saya jumpa sama abang, memang betul-betul kupeluk-peluk lah abang. Bang Pendi. Iya, Kegedean. sama abang ini berdua lah, sama abang ini juga loh. Karena apa saya bilang begitu abang Anda? Karena saya pun sudah begitu banyak godaan sama saya untuk menggoda saya biar masuk Islam. Bahkan ada yang mau ngasih tanah, ada yang mau ngasih rumah sama saya. Bah, abang di ujung Sumatera rupanya. Iya, kita marga Simatupang loh abang Anda. Enggak, maksudnya di ujung sana bukan? Paling ujung. Di kampung saya sendiri. Oh, di kampung, di Huta. Oh loh. Oh, ayolah. Nah, jadi ketepatan mereka banyak juga datang dari Aceh berbondong-bondong ke kampung saya berziarah ke Barus. Ah, jadi Barus, ya, Pak ya. bukan Pak, termasuk perbatasan dengan Aceh Selatan lah. Oh, ya. Ya, di sana itu termasuk salah satu ada tempat yang sakral yang diketahui banyak orang itu adalah makamnya Syekh Mahmud, pembawa agama Islam pertama ke Nusantara. Ya, Bang? Ya. Jadi sebenarnya jawaban saya yang selama ini karena udah banyak menggoda saya ingin masuk Islam, apa yang saya katakan? Kalau Tuhan saya mengizinkan saya masuk Islam, ya saya masuk Islam. Tapi kalau Tuhan saya tidak mengizinkan saya masuk Islam, apapun yang kalian persembahkan ataupun yang kalian kasih sama saya tidak akan masuk Islam. Oke. Karena sama yang dibilang Abang Pendi tadi itu, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang memilih mengikut dia, dialah yang memilih kita. Siap. Makanya tadi sama Abang Pendi itu saya sangat salut. Saya gambarkan Abang Pendi ini ibaratkan domba yang selama ini hilang, begitu dia dapat balik kembali dengan rekan-rekannya sangat disayangi. Semoga abang tersebut panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati beliau. Amin. Kalian di daerah sana tetap kuat ya bang ya, saling menguatkan bang ya. Kalau di kampung saya itu kampung Barus itulah titik nol peradaban Islam. Oke. Bahkan banyak juga orang tidak mengetahui itu. Dari kemarin saya pernah berdebat di TikTok ini, dikatakannya dari Jawa. Di Jawa lah yang pertama Islam datang. Jadi saya bilang, sedangkan Barus itu sudah terminal atau pelabuhan pertama di Nusantara. Kalau zaman dahulu Nusantara itu adalah bekas jajahan daripada Gajah Mada, itulah yang dikatakan Nusantara. Jadi kalau sekarang itu Asia Tenggara. Nah, ini membantu abang juga biar yang mendengar ini paham. Karena tidak banyak juga yang tidak paham tentang apa yang mereka yakini. Iya. Salah kemarin saya bilang sama kawan-kawan itu, apa artinya alim ulama? Dari mana datangnya kata-kata alim ulama? Mereka tidak tahu. Jadi saya terangkan begini, biar semua yang mendengar ini kalau boleh titip layar buat hostnya. Alim ulama itu pertama-tama ada kata-kata alim ulama itu dari Parmalim. Parmalim sebelum ada masuknya agama Kristen dan belum ada masuknya agama Islam. Itu Parmalim. Apa arti atau artinya Parmalim itu? Orang-orang yang alim atau yang bisa dikatakan yang soleh ataupun yang mengikuti daripada perintah daripada Sang Maha Pencipta, itulah Parmalim. Masuk agama Kristen ke Indonesia, tambah lagi satu kata, itu Situani Malim. Situani Malim itu termasuk pengurus gereja ataupun situa, tapi orang-orang yang berbuat kebaikan lah itu Situani Malim. Masuklah agama Islam, dibikinlah alim ulama. Apa itu alim ulama? Alim ulama itu alim berarti kelakuan.
Itu ulama itu dipendek, itu kependekan daripada ulah manusia. Berarti ulah seseorang ini memang betul-betul alim, itulah yang alim ulama. Dari mana kata-kata alim ulama itu? Dari Barus. Sampai sekarang kalau memang dia orang Barus, pasti tahu mana kayu alim. Yang sekarang kayu alim itu dibikin namanya gaharu. Kenapa digambarkan alim itu sebagai alim ulama? Karena batang kayu alim ini walaupun dia besar ratusan tahun, belum tentu punya isi. Ada juga batang pohon alim itu baru beberapa tahun, tapi sudah ada isinya di dalam. Itulah yang sekarang masih salah satu pohon yang termahal di dunia. Oke, siap. Jadi mereka-mereka tadi itu saya dengar, memang apalah mereka ini, tidak mengetahui. Jadi saya pun tadi mendengar tentang di dunia akhirat ataupun neraka itu, tidak ada satu orang pun yang pulang dari sana sampai sekarang. Dan yang kedua itu, belum ada yang bisa menggambarkan sebagaimana itu neraka dan bagaimana itu surga. Tapi kalau dalam mimpi sudah banyak yang pernah menjalani surga itu, ladang rumput yang indah. Itu dalam mimpi. Kalau di akhir zaman nantinya atau di pengadilan terakhir itu, kalau di orang Kristen yang mengatakan itu, di pengadilan terakhir itu begitu berbunyinya sangkakala ya. Disitulah diadilinya semua orang-orang yang hidup dan juga orang-orang yang mati. Di sana tidak ada belah-belahan atau tidak ada kotak-kotak di sana, yang Kristen sebelah kiri, yang Muslim sebelah kanan, yang Hindu sebelah belakang, tidak ada. Semua dikumpulkan, diadili. Dan yang paling ngerinya ataupun yang paling tidak enaknya saya dengar dari kawan-kawan, dulu sebelum ada agama masuk Islam Kristen ke Indonesia, belum ada Islam masuk ke Indonesia, tapi sudah ada Hindu pertama masuk ke Indonesia di zamannya kerajaan Asoka yang menghindukan Asia Tenggara. Yes. Seluruh Asia, bukan cuma Asia Tenggara, menghindukan seluruh Asia. Di agama Hindu ada di situ namanya, kalau nggak salah saya, Brahmana yang istrinya juga Saraswati. Di Kristen juga Abraham yang istrinya Sarah. Menurut Islam juga Ibrahim, istrinya juga ada namanya Sarah. Apakah ini cuma ketepatan aja namanya sama? Oke bang. Nantilah itu kita bahas punya orang itu bang ya. Terima kasih banyak informasinya. Anda, saya juga terbuka pikiran saya tadi. Siap. Salam buat Bang Fendi, semoga sehat selalu, sukses. Jangan takut di dalam perjalanan. Yesus itu tidak satupun yang bisa menantang atau menghalangi Bang Fendi itu. Kalau memang betul-betul Yesus menjamah kita, Yesus menjaga kita kemanapun, jangan takut. Oke. Amin. Salam. Amin. Terima kasih bang. Shalom. Oke Wanda, silakan Wanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Pendi. Ya. Lanjut. Ya silakan. Iya. Jadi bahas tentang sejarah masuknya ke Indonesia gitu. Ya. Aduh suaranya bang, nggak nyampe nih, nggak nyambung.
Ini kedengaran nggak? Kedengaran ya. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya. Enggak, saya Pak cuma pengen dengar Gak kedengaran bang. Abang di mana sih? Di Goa Hero apa di mana ini? saya lagi di Aceh, nggak di daerah. Iya, tapi suaranya nggak kedengeran bang. Kayak abang masuk dalam goa gitu. Enggak, Kadang-kadang lagi di kamar. nggak jelas soalnya bang, suaranya bang. Ini kedengaran nggak? Begini kedengaran. Oke. Silakan. Kan istilahnya nih Bang Pendi dari Islam, pandangan yang pertama ya kan. Beliau berpindah katanya di tahun 2016 menjadi murtad gitu kan. Terus? Jadi dari sisi mana pandangan Bang Pendi sehingga menganggap bahwa agama yang sebelumnya beliau itu sudah kurang berkenan di hatinya sehingga memilih untuk berpindah ke agama Kristen. Abang mendingan nonton aja YouTube-nya, di situ sudah sangat jelas. Gitu bang, jadi sudah sangat jelas dia tidak memandang agama lain itu seperti apa, tetapi dia mempercayai apa yang ada di dalam Alkitab itu aja. Dia tidak memandang agama kalian itu jelek atau buruk gitu. Bukan itu poinnya Bang. Maksudnya pandangan Bang Pendi, maksudnya timbal baliknya sehingga Bang Pendi. Saya tadi bilang begini, dari tadi saya bilang, saya tidak pernah mengatakan agama saya sebelumnya itu tidak baik. Semua agama bagi saya itu baik. Tetapi saya menemukan jaminan kepastian keselamatan dalam Yesus. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 2 tahun setelah itu, baru saya ambil keputusan untuk murtad. Nah, jadi jangan abang bilang saya agama saya yang lama itu kurang berkenan dalam hati saya. Enggak ada saya bilang begitu. Karena bagi saya semua agama itu baik. Waktu saya dalam Islam pun saya diajarkan baik-baik oleh ustadz saya. Benar. Oh, itu Tapi saya sempat bertanya. Saya bilang sama ustadz saya, di dalam iman kita ustadz ada 25 rasul yang wajib kita imani. Yeah. Ada enggak rasul yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ustadz saya berkata, Pendi, semua rasul itu jalan. Semua rasul jalan menuju ke surga. Nah, saya percaya, saya bilang, tapi ada enggak di antara rasul yang kita katakan semua rasul itu jalan menuju ke surga, ada rasul yang mengatakan dirinya jalan? Tidak ada, ustaz saya bilang. Tapi semua nabi, semua rasul itu jalan. Tapi tidak ada rasul dan nabi yang berani mengatakan, yang mengaku dirinya jalan. Nah, itulah Bang Wanda yang membuat saya murtad akhirnya. Oh, begitu ya. Betul. Oke. Jadi bagi saya itu Itu ya Bang Wanda ya. Bagi saya bodoh amat orang katakan apapun tentang Yesus. Karena saya percaya bukan apa kata orang, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Betul. Yes. Betul. Oke ya Bang Wanda ya. Terima kasih ya, udah naik ya. Oke, siap. Saya izin mendengar aja ya. Oke, siap. Di bawah Bang mendengar Bang. Oke. Bang Yusuf PI. Apa kabar Bang Halo, Ucup? Ustaz Yusuf. Oke, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya bisa bertemu dengan Ustaz Yusuf PI ya. Sehat Pak Ustaz? Ini, alhamdulillah. Begini, malam ini kan tidak bisa debat ya, gak bisa berdebat karena rumah saya ini dempet-dempet gitu. Jadi kalaunya terlalu kencang suara nggak enak sama tetangga. Gini, saya hanya mau kasih pesan, hostnya bisa follow saya nggak gitu. Nanti saya mau ajak PK aja gitu. Kenapa harus PK? Kenapa harus PK? Di sini aja. Nanti kapan Ustadz Yusuf mau naik? Oke. Naik. Besok boleh. Tapi satu boleh. PK. Malam ya. Iya. Tapi jangan PK, saya tidak pernah PK. Oke, tapi versus 1. Iya. Oke ya.
Iya. Iya. Oke. Datang dengan cara hormat dan menghormati Anda semua. Siap. Jadi Siap, Ustaz. ya turun kembali dengan hormat gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bentar, Bang bentar Ucup. dulu. Terima Jadi, kasih. tolong di ini ya, di ini Follow di balik. follow. Ya, Oke. Iya. Ini Ustaz Yusuf masih di Oke, Kalimantan kah? masih. Oke, baik. Oke, terima Bentar, kasih bentar. semuanya. Oke, Makasih saya banyak. sudah follow balik. Oke, makasih. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat Iya, malam, sampai istirahat. Selamat istirahat.